saya Toma, nama lengkap Toma Pratama. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis kuliner, dulu bermusik, jadi musik dan masak. Saya dulu main band, sampai sekarang masih, Moka, main bass. Ya, saya mau memperkenalkan bisnis saya yang saya udah yang sudah saya jalanin bersama partner selama hampir 2 tahun, namanya Kedai Glojo, nama brandnya Glojo. Dan di Glojo ini saya mulai berkecimpung mulai bulan April. Pandemik masuk Maret, April kita buka. Mau nambahin sedikit, jadi Glojo itu lahir sebenarnya sebelum pandemik. Cuman begitu masuk pandemik, kita tetap buka karena kita sudah nggak sabar mau memperkenalkan menu-menu ajaib dari Kedai Glojo. Percampuran Timur Tengah ketemu sama Asia. Jadi bisa dibilang menu-menu kita itu fusion. Dan beberapa menu memang belum pernah dibikin. Semoga ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau atau doyan kuliner gitu. Untuk strategi marketing kita, sebenarnya sih kalau dibilang strategi kita masih belajar juga, masih jauh. Cuman yang kita lakukan, kalau kata orang, kita harus cerewet di sosial media. Karena orang lebih ingat sosok A cerewet daripada sosok B yang pendiam. Jadi kalau kita lebih sering cerewet di sosial media, mungkin orang akan lebih aware atau lebih mengenal kita. Karena nongol terus tuh postingan atau materi-materi promo kita. Dan jangan lupa selalu bikin promo, baik itu promo sendiri atau di online aplikasi buat kuliner. Terus yang kita lakukan juga salah satu sampai sekarang, kita selalu bikin menu mingguan. Namanya Rabu Istimewa. Rabu ketemu Rabu. Jadi setiap Rabu kita bikin menu mingguan yang menunya itu kita kolaborasi sama brand lain. Yang UMKM juga kita kolaborasi. Jadi tujuannya biar cross follower. Jadi yang followernya Glojo nyobain, follower brand lain juga kita saling cobain. Seperti itu. Itu lumayan mempengaruhi juga. Seperti itu. Kami di Kedai Glojo ada saya, ada istri saya, Nur Intan, ada Bunda Dian juga, sama kita kerjasama sama Bang Hudi. Jadi 4 nih. Bang Hudi itu siapa? Dia yang sudah lama berkecimpung di dunia rempah. Jadi kita bisa bilang Bang Hudi adalah seniman rempah. Jadi dari 2009 dia sudah main menu-menu yang rempah dan dia mengolah rempah dan kambing. Jadi menu-menu kambingnya itu wow, itu banyak sekali dan fansnya dia itu sampai Iwan Fals, Joko Anwar, banyak, ada Ringo Agus Rahman. Itu fans yang memang mengikuti menu-menunya Bang Hudi. Nah, kita kerjasama sama Bang Hudi untuk membuat menu Kedai Glojo. Ada nasi maghribi itu hanya di Kedai Glojo. Nanti dicobain. Seniman rempah. Harusnya ada tuh di IKJ ya, seniman yang rempah gitu ya. Bener tuh. Harus dibikin. Kita di challenge sebenarnya sama Bang Hudi waktu itu. Karena Bang Hudi itu dia udah kerjasama sama beberapa brand yang menunya memang dia yang support. Dia challenge soal itu, Mak, saya kan sama istri kan suka ke Bang Hudi makan, suka kambing. Dia challenge, gimana kalau kita bikin menu nanti kita bikin brand baru. Terus kita pikir, wah boleh juga nih, tapi Bang Hudi, kita pengennya menu yang bisa dimakan tiap hari. Kalau kambing doang, itu biasanya orang nggak makan tiap hari, pasti ada jedanya waktunya kan. Akhirnya kita putusin, kita bikin nasi goreng. Nasi gorengnya nanti variannya ada kambing, ada ayam, dan lain-lainnya. Karena orang cenderungnya makan nasi goreng ya minimal 2 kali sehari, atau 2 hari sekali, oke lah. Tapi ada juga yang tiap hari, alhamdulillah. Jadi kita memang arahin bikin menu yang orang bisa makan daily. Seperti itu sih. Ya, untuk di Kedai Glojo sendiri
kita punya satu menu namanya nasi maghribi. Jadi nasi maghribi itu kita pengennya nanti suatu saat menjadi top of mind orang ketika makan nasi Timur Tengah. Kan yang kita tahu sekarang ada nasi biryani, nasi mandi, nasi kebuli. Nanti kita pengennya ada nasi maghribi. Nah, itu salah satu menu andalan kita karena memang berasnya sama yang dipakai di biryani atau kebuli. Tapi kita punya bumbu sendiri yang nggak ada, beda rasanya sama menu-menu itu. Itu hanya ada di kedai Gelojo. Dan kita ada satu menu nasi goreng, itu nasi goreng ultimate. Kenapa ultimate? Karena semua item menu kita tuh daging bumbu-bumbu itu ada di satu piring itu. Jadi nasi maghribi ultimate ada 6 lauk. Wah, bayangin tuh, 6 lauk tuh bisa explore. Kamu bisa ngerasain sensasinya tuh di setiap lauk-lauk itu. Seperti itu. Jujur ya, lebih suka ngelayanin tamu. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau ngeband itu ada ininya, tegangnya. Ada nervous. Beda tuh. Tapi kalau ngelayanin tamu kita ya udah kayak ketemu temen, halo, ayo silakan masuk, ayo mau makan apa gitu. Itu lebih rileks, lebih kayak temen. Cuma kalau di ngeband itu kita ngadepin orang banyak, orangnya banyak mas, dan harus di atas juga banyak, jadi kita harus fokus. Jadi kalau ditanya enak mana ya, enak ngelayanin tamu di kedai dibanding ngeband, tapi lebih orgasm ngeband. Hobinya masak apa hobinya ngeband? Ini dulu iya saya hobinya bermusik, tapi karena kurun waktu 22 tahun mau berkarir, itu saya sekarang lagi seneng, ternyata saya seneng masak dari zaman kuliah. Saya runutin, oh dulu sampai saya punya akun YouTube Itu Toma, coba share deh. Itu Toma itu akun gue masak di rumah, terus gue upload, dan istri gue lihat, kayaknya kamu memang passionnya dimasak lumayan nih. Gimana kalau kita jadiin sesuatu aja, makanya akhirnya kesini dan pandemik juga pas gitu ya, bertepatan pandemik, jadi rada fokus tuh di masak. Musiknya mulai akan fokus lagi. Jadi kalau weekday itu masak, weekend kita main musik gitu. Bisa dibagi kok, bisa dibagi waktunya. Gimana sih, gue pengen tahu reaksi teman-teman keluarga pada saat Mas Toma bilang ke mereka kayak gue pengen buka kedai. Ya, ada beberapa yang terusin karena mereka tahu gue suka makan emang dari dulu kan, dan gue tuh rada banyak gitu item-item yang gue tahu makanan terus. Tapi ada juga yang, lu yakin lu mau bikin tempat makan? Emang yakin enak? Karena mereka tahu gue tuh dari dulu tuh kalau makanan tuh enak sama enak banget. Jadi nggak ada yang nggak enak buat gue. Makanya mereka jadi ragu, ntar makanan nggak enak lo bilang enak, lo jual lagi gitu kan. Tapi akhirnya karena gue belajar banyak dari Bang Hudi, dan gue jadi tahu gitu membedakan ini tuh nyaman di mulut atau tidak, bisa dimakan sama banyak orang atau enggak nih gitu. Jadi ya akhirnya jalan deh sampai sekarang. Kitchen Baker 4001 US. Wih, Apa kitchen set komplit? gue disuruh pilih Rickenbacker atau kitchen set komplit. Anjir, gue pilih kitchen set karena gue belum punya bass. Karena bass yang gue pakai sekarang gue udah cocok gitu. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau gue disuruh milih, gue pilih kitchen set karena gue sangat mendapatkan sebuah kitchen set yang proper, yang memang kualitasnya bagus, biar bisa belajar juga menikmati masak dengan enak gitu. Seperti itu sih. Kitchen set. Tapi kalau dikasih mau? Dikasih mau. Oke, kebetulan kita udah bawa ya Kitchen Baker signature series Lemmy gitu. Wah, ngaco nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Turaber Karate 2. Ya, jangan lupa ya.